Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem bilangan real. Nah, sistem bilangan real atau himpunan bilangan real. Sebab pada proses perhitungan matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, pasti menggunakan bilangan sebagai salah satu parameternya. Nah, di sini untuk himpunan bilangan real itu apa saja? Beberapa di antaranya mungkin sudah tidak asing lagi. Misalnya di sini ada himpunan bilangan asli dengan tandanya N seperti N. Ini bilangan asli ini. Jadi himpunan bilangan asli ini terdiri dari 1, 2, 3, 4. Di sini kalau diteruskan 5, 6, 7 dan seterusnya. Dan himpunan bilangan asli ini tidak memuat unsur desimal dan juga tidak memuat unsur 0 dan juga negatif. Itu adalah himpunan bilangan asli. Selanjutnya ada juga himpunan bilangan bulat. Simbolnya adalah seperti Z ini. Karena ini Z ini berasal dari bahasa Jerman ya, Zehla. Kalau tadi M dari natural number. Nah, untuk himpunan bilangan bulat bisa dari negatif ya, ditambah 0 dan juga positif, dan semuanya tidak mengandung unsur koma. Ya. Misalnya negatif 10, negatif 11 itu masuk ke himpunan bilangan bulat yang negatif ya. Ditambah juga unsur 0 dan yang positifnya. Selanjutnya ada juga yang namanya himpunan bilangan rasional. Ini ki ya, kayak ki besar. Nah, himpunan bilangan rasional ini bentuknya itu upper B. Dengan kata lain, berbentuk pecahan biasa. Di mana A, B-nya itu anggota bilangan bulat, Z ya, jadi anggota bilangan bulat, dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa demikian? Karena misalnya kalau A-nya itu boleh 0, kalau B-nya tidak boleh 0. Misalnya ada bilangan 3/0. Nah, ini bukan himpunan bilangan rasional, karena ini B-/nya 0. Di sini kan ini A-nya, ini B-nya. Atau yang lain misalnya 4/0 atau negatif 1/0 gitu. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalau misalnya 3 dibagi 0 itu tidak akan menghasilkan satu nilai. Kalau nggak percaya silakan dicoba misalnya di kalkulator 3 bagi 0 biasanya tidak terdefinisi atau error. Berapapun angkanya, jika dibagikan dengan 0 tidak terdefinisi. Jadi ini tidak terdefinisi. Terus bagaimana kalau misalnya 0/2? Ini boleh. Kalau 0/2 kan ada isinya itu 0. Karena 0 dikali 2, 0. Berbeda dengan ini nih, bakal sulit. Silakan aja dicari. Ya, dan seterusnya. Nah, untuk contoh-contoh bentuk himpunan bilangan rasional itu seperti ini ya. Misalnya 1/3, 4/3, 1/11. Dan ciri lain dari himpunan bilangan rasional itu, kalau dibuat desimal kayak gini ya, biasanya di belakang komanya itu ada pola beraturan tertentu. Kayak gini misalnya 1/3, kalau dibuat desimal jadi 0,3333 dan seterusnya. Jadi ada polanya. Ini kan polanya 3 yang diulang terus ya, sampai tak terhingga di sana. Atau 4/3 menjadi 1,333333 gitu.
Itu. Lalu 1/11. Dibuat desimal jadi 0,090909. Di sini ada pola pengulangan 09 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya tidak ada polanya di belakang komanya, itu bukan bilangan rasional. Misalnya 0,123561231323 dan seterusnya, misalnya tidak ada polanya, ya ini bukan bilangan rasional. Selanjutnya ada juga yang namanya himpunan bilangan irasional. Himpunan bilangan irasional itu adalah himpunan yang angkanya itu di bawah tanda akar. Misalnya akar 2, akar 3, akar 7, dan sebagainya. Kalau akar 9 bagaimana? Nah, kalau akar 9 kan bisa ya, akar 9 itu 3, berarti bukan irasional. Terus kalau akar negatif 1, apa ini? Ini bukan irasional ya, ini namanya imajiner. Ini imajiner. Jadi di bawah tanda akar itu tidak boleh negatif. Silahkan aja cari akar dari negatif 1 di kalkulator, itu pasti error atau tidak terdefinisi. Gitu. Dan selanjutnya, himpunan bilangan real. Jadi himpunan bilangan real itu yang ditandai dengan R ya, tandanya, yaitu gabungan himpunan bilangan rasional dan irasional. Jadi himpunan bilangan real itu dengan artian bahwa semua bilangan, yang bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, masuk ke sini semua. Jadi masuk ke sini semua. Jadi bilangan real itu lebih luas daripada bilangan irasional, daripada bilangan rasional, bilangan bulat, dan bilangan asli. Jadi semua nilai. Kalau misalnya digambarkan himpunan bilangan real itu, nah, seperti dalam garis bilangan, gitu ya. Di sini semua ada nilai. Di sini misalnya 0, di sini ada 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya, banyak gitu ya. Banyak sekali himpunan bilangan real. Kurang lebih seperti itu sistem bilangan real atau himpunan bilangan real. Kita lanjut ya. Nah, ini supaya lebih paham kita lihat nih. Di sini ada latihan. Nah, sebagian saya akan bahas latihan salah satu. Untuk nomor 1, manakah bilangan-bilangan berikut yang merupakan bilangan rasional? Nah, tadi bilangan rasional itu apa? Bilangan rasional itu bilangan yang bisa dibuat bentuknya A per B ya, atau pecahan kan? Nah, ini kan bentuknya A per B atau pecahan. Nah, di sini misalnya yang A, akar 9 apa? Bilangan rasional bukan? Ini bukan. Ini kan akar 9 itu 3 ya. Jadi kalau 3 ya bilangan bulat. Selanjutnya akar 10, bilangan rasional bukan? Bukan, akar 10 bilangan irasional ya. Kalau akar negatif 1, tadi udah jelasin, yaitu imajiner. Nah, yang D, ini apakah bilangan rasional? Coba dilihat di sini kan 1,442249573030. Nah, ini nggak ada polanya. Berarti ini bukan juga, bukan rasional. Yang E, kita lihat 0,123, 123, 123, 123. Ah, ini iya, rasional. Rasional. Jadi cuma satu ya, yang E aja nih bilangan rasionalnya. Untuk yang nomor 2, ubahlah bilangan-bilangan desimal di bawah ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, silakan ini kalian kerjakan nih. Ini kalian kerjakan. Untuk pembahasannya atau contoh cara
merubah bilangan desimal ke pecahan itu ada di YouTube ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini selanjutnya itu sifat-sifat operasi dalam sistem bilangan. Ini beberapa sifat. Yang pertama ada namanya sifat lapangan, yang kedua sifat urutan. Kalau sifat lapangan di hukum komutatif. Hukum komutatif, jadi bila ada X plus Y, hukum komutatif untuk X plus Y, jadi bisa dibalik jadi Y plus X. Itu dalam penjumlahan. Jadi kalau misalnya 2 tambah 3, itu bisa jadi sama dengan 3 tambah 2. Kayak gitulah, gampang. Lalu yang perkalian, kalau jika X kali Y sama dengan Y kali X. Jadi kalau 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2. Gitu, bolak-balik aja. Hukum asosiatif. Jika X plus X plus dalam kurung Y plus Z sama dengan dalam kurung X plus Y kurung tutup plus Z. Ya ini bisa dibolak-balik juga lah, hampir sama. Cuma ini ada 3 variabelnya ya. Ini juga X kali Y, X dalam kurung Y kali Z kurung tutup sama dengan Z juga X kali Y kurung tutup kali Z. Itu asosiatif ya. Lalu hukum distributif. Hukum distributif itu merupakan gabungan antara penjumlahan dan perkalian. Misalnya di sini ada X dalam kurung Y ditambah Z kurung tutup sama dengan XY ditambah XZ. Jadi ini dikalikan X kali Y yaitu XY, X kali Z jadi XZ. Contohnya kalau misalnya 2, X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya misalnya 4. Ini kan bisa ditulis jadi 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Jadi 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Ini dikalikan ke sini. 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Gitu kan. Selanjutnya elemen identitas. Kalau dalam penjumlahan X ditambah 0 sama dengan X. Jadi elemen identitas itu jika dijumlahkan menghasilkan nilainya sendiri. Misalnya 1 tambah 0 ya 1 lagi. Kalau dalam perkalian identitasnya adalah 1. Kalau dikalikan menghasilkan bilangannya sendiri. Misalnya 2 kali 1 2, 4 kali 1 4. Itu identitas. Satu lagi walikan atau impuls. Kalau dalam penjumlahan bilangan balikannya itu kalau X ya, X ditambah ya negatif X. Jadi kalau dijumlahkan bakal menghasilkan 0. Misalnya 2, kebalikannya ya negatif 2 ya. Ini akan menghasilkan 0. 3 negatif 3 dan seterusnya. Nah, kalau perkalian yang ini X kali X pangkat negatif 1 sama dengan 1. Jadi kalau perkalian impulsnya itu yang menghasilkan 1. Karena kan identitasnya 1 tadi. Kalau penjumlahan maka identitasnya 0, maka impulsnya nanti harus menjadi 0. Misalnya ini X kali X pangkat negatif 1 sama dengan 1. Jadi perlu diketahui X pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per X. Gitu ya. Jadi kan di sini X kali 1 per X jadi 1. Misal ya, kalau 2 kali berapa nih supaya jadi 1 kali 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1. Karena kan 2 pangkat negatif 1 itu 1 per 2. Gitu kan. 2 kali 1 per 2 ini kan jadi 1 kayak gitu. Kalau 4 ya 4 kali 4 pangkat negatif 1.
Seperti itu ya. Itu sifat-sifat lapangan. Yang kedua, sifat-sifat urutan. Ini sifat urutan ini biasanya ada di sistem pertidaksamaan. Cuma memang kita tidak begitu mengeksplor tentang sistem pertidaksamaan ya. Kita bakal lebih membahas yang ini. Cuma untuk pengetahuan saya jelasin. Yang pertama ada trikotomi. Jika X kurang dari Y atau X sama dengan Y, atau X lebih besar daripada Y. Jadi trikotomi itu posisi bilangan, gitu ya, posisi bilangan. Jadi kalau misalnya di sini 0, berarti kan bilangannya itu bisa kurang dari 0 di sini kan, atau bisa lebih besar daripada 0. Kaitannya kalau ini misalnya 0-nya X kan, ya. Y-nya itu kan, Y-nya bisa di sini, bisa di 0, bisa di misalnya ini 1, bisa juga di negatif, misalnya negatif 2. Nah, gitu. Bisa X-nya lebih besar daripada Y, atau X-nya lebih kecil daripada Y, gitu kan. Ya kan? Jadi bisa X-nya lebih besar dari Y, X-nya lebih besar dari Y kan, dari negatif 2, atau X-nya kurang dari Y, kalau Y-nya 1 misalnya. Atau bisa juga X-nya sama dengan Y, sama, letaknya. Kalau ada ketransitifan, jika X kurang Y dan Y kurang Z, maka X kurang dari Z. Jadi kalau misalnya X-nya itu 2, kurang dari 3, dan Y-nya 3 kurang dari 4, maka 2 bakal kurang dari 4 gitu. Lalu penambahan X kurang Y jika jika X ditambah Y, X ditambah Z kurang dari Y ditambah Z. Jadi kalau misalnya angka ini dijumlahkan dengan angka yang sama, maka tandanya itu akan tetap. Misalnya 2 kurang dari 3. Kalau kita jumlahkan atau tambah kedua ruas ini, baik di ruas kiri maupun kanan dengan angka yang sama, itu tandanya akan tetap sama. Jadi 2 misalnya tambah 1 kurang dari 3 tambah 1. Kita jumlahkan dengan angka yang sama. Maka kan 2 tambah 1 berapa? 3 kurang dari 4. Nah, tandanya akan tetap begini. Terakhir perkalian atau bilangan Z positif di mana X-nya kurang dari Y. Jika XZ kurang dari YZ. Jadi kalau misalnya ada angka 2 kurang dari 3, kayak tadi ya. Maka kalau kita kalikan, misalnya kita kalikan dengan bilangan positif yang sama, kayak tadi kalikan 1, 2 kali 1, 2, atau kali 2 deh, biar ini, misalnya ini kali 2. 2 kali 2 jadi 4, kurang dari, ini kali 2 juga, 6. 4 kurangi dari 6. Ini kan udah betul ya, dan tandanya tidak berubah. Jadi kalau dikalikan dengan angka yang positif, dalam hal ini tadi kita kalikan dengan 2 ini. Lalu untuk bila Z-nya negatif, X kurang Y, jika XZ lebih besar daripada YZ. Nah, di sini ada perubahan tanda. Ada perubahan tanda kalau dikalikan dengan yang negatif. Misalnya, 2 kurang dari 3. Kita kalikan dengan negatif. Negatif berapa? Misalnya negatif 2. Di sini kan jadi negatif 4. Ya, jadi lebih besar daripada negatif 6. Gitu. Betul kan? Negatif 4 lebih besar daripada negatif 6. Kalau tidak dirubah, bakal jadi salah. Kalau tidak dirubah kan negatif 4
bakal kurang dari negatif 6. Ini salah kan? Nah, ini salah. Gitu ya, kurang lebih untuk sifat operasi dalam sistem bilangan. Nah, selanjutnya silakan ini ada latihan soal 2. Kalian cari ya. Karena ini basic sekali nih. Ini pernah lah. Nomor A setengah dikurangi 2 gitu kan. Masa belum pernah? Ini pernah di tingkatan sebelumnya. Silahkan. Kalau ada pertanyaan boleh di WA ya. Di WA group bisa ditanya. Cobalah ini. Jadi ini dikerjakan ya. Lalu ada notasi interval. Ini misalkan A, B anggota dari R. Di sini ada beberapa notasi. Jadi yang nomor 1, jika A, B-nya, ini lihat nih, ini kurungnya kurung biasa ya. Maka penulisan dalam interval itu kurung kurawal X, di mana A kurang dari X kurang dari B. Ininya tidak ada sama dengan. Kalau di garis bilangan ditulisnya gini. Jadi ini misalnya A, ini B-nya. Ininya bulatan kosong, ininya bulatan kosong. Jadi ini A kurang dari X kurang dari B. Yang kedua, ini ada kurung siku. A, B, kurung siku lagi. Penulisannya kurung kurawal X, di mana A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Kurung kurawal tutup. Di sini bedanya adalah ada sama dengan. Karena tandanya ini kurung siku ya. Tidak seperti ini mah biasa kan kurungnya. Jadi untuk dalam garis bilangan itu seperti ini nih. Di sini belum ada. Nah, ininya dikasih bulatan hitam. Nah, jadi di sini nih nilainya itu. Ini A, ini B. Nomor 3 ya sama nomor 3, cuma bedanya yang ininya kurung siku ya, ininya kurung biasa nih A, B. Berarti yang sama dengannya yang A-nya. Dan di garis bilangan bulatan hitam. Yang B-nya kosong karena tidak ada sama dengan, karena ininya kurung buka biasa, kurung buka biasa bukan siku. Ya, ini juga silakan samalah. Ini mah B-nya ya, yang hitam, di bulatan hitam kalau di garis bilangan. Gitu. Nah, silakan ini dibaca-baca aja.